Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 3. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Jika sudah, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini Kak Lia akan menemani kalian belajar tentang tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi dan pembelajaran ke-6. Sekarang coba amati pada gambar tersebut. Di situ terlihat bahwa Edo sedang menonton televisi di rumahnya. Nah, kalian sudah mempelajari kan bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Tapi seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi tersebut loh. Contohnya, ketika kita sedang menonton televisi, kita tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan ketika kabel televisi tidak disambungkan atau tidak tertancapkan pada stop kontak. Maka otomatis kan TV tersebut tidak dapat aliran energi listrik yang membuat TV dapat menyala. Namun, ketika kita pasangkan kabel televisi tersebut ke dalam stop kontak, maka akan ada aliran energi listrik yang dapat merubah energi listrik menjadi energi cahaya dan bahkan merubahnya menjadi energi bunyi. Karena kita dapat mendengarkan suara yang keluar dari tayangan televisi tersebut. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Nah, pada saat buah jatuh tersebut terjadi juga nih perubahan energi. Lah, perubahan energi tersebut merupakan perubahan energi dari energi gerak menjadi energi bunyi. Energi geraknya terjadi ketika ada benda yang ada di atas kemudian jatuh ke bawah yang dapat menghasilkan sebuah suara seperti kayak ada suara gebluk kayak gitu. Lah, itu merupakan tanda-tanda adanya perubahan energi dari energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, perubahan energi inilah yang merupakan sebuah peristiwa yang setiap saat dapat kita amati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi, mulai dari kalian bangun tidur sampai kalian ke sekolah. Lihat tabel berikut untuk membantumu. Di sini telah tersedia sebuah tabel tentang peristiwa dan juga tentang perubahan energi. Contoh yang pertama tentang menyalakan lampu kamar tidur. Dari peristiwa tersebut terdapat sebuah perubahan energi, yakni perubahan energi listrik menjadi energi cahaya yang terjadi pada lampu. Contoh yang kedua, ibu merapikan seragam menggunakan setrika. Nah, dari kegiatan ini terjadi perubahan energi, yakni perubahan energi listrik menjadi energi panas yang terjadi di setrikaan ibu. Contoh yang ketiga, ibu memasak makanan menggunakan kompor. Lah, di sini ibu dimisalkan jika ibu itu memasak menggunakan kompor gas, maka energi yang terjadi adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Selanjutnya, ketika berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Nah, di sini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Dan yang terakhir ada kegiatan tentang penjaga sekolah membunyikan bel listrik. Dapat dilihat bahwa perubahan energi yang terjadi yakni adanya energi listrik yang dapat dirubah menjadi energi bunyi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari peristiwa atau kegiatan yang berkaitan tentang perubahan energi di sekitar kita. Dan masih banyak lagi peristiwa yang berkaitan dengan perubahan energi.
Maka kalian dapat menambahkan contoh-contoh yang kalian ketahui yang ada di sekitar kalian juga ya. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu untuk memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, ketika kita berhak untuk menggunakan listrik, maka kita juga berkewajiban untuk membayar rekening listriknya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama untuk melengkapi tabel tentang hak dan juga kewajiban yang saling berhubungan dan juga terkait dengan penggunaannya. Nah, ini merupakan contoh tabel dari hak dan kewajiban ya. Contoh yang pertama, terdapat hak mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Maka kewajiban kita adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil atau yang sudah diberikan. Contoh selanjutnya, hak menggunakan fasilitas sekolah untuk belajar. Maka kewajiban kita adalah menjaga fasilitas sekolah yang telah diberikan kepada kita dengan baik. Yang ketiga, contohnya hak memperoleh ilmu dari guru saat belajar di sekolah. Maka kewajiban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, hak menggunakan angkutan umum untuk berangkat ke sekolah. Maka kita diwajibkan untuk membayar biaya atau ongkos untuk angkutan umum tersebut. Yang terakhir, ada hak menggunakan lampu listrik pada malam hari untuk belajar. Maka kewajiban kita adalah membayar tagihan listrik tersebut kepada PLN. Nah, anak-anak hebat kelas 3, lama dan besarnya energi listrik dapat mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar juga. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian mari kita bandingkan penggunaan alat-alat listrik dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Nah, sekarang mari silakan kalian buka buku siswa pada halaman 99. Di situ terdapat beberapa soal yang harus kita jawab. Yang pertama, pada hari Minggu, Ibu menyalakan mesin air pada pukul 04.30 sampai dengan pukul 05.00 atau pada pukul 4.30 sampai pukul 5 tepat. Pada hari apakah Ibu lebih lama menyelesaikan mesin air? Nah, pada pertanyaan nomor 1 ini sepertinya ada kesalahan dalam pencetakan ya. Di situ masih belum terdapat perbandingan dari soalnya. Nomor 2, ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca dari pukul 13.30 hingga pukul 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17 tepat hingga pukul 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Pada pertanyaan ini dapat kita jawab. Untuk menentukan lamanya Fahmi membaca dapat ditentukan dengan rumus waktu ketika selesai dikurangin dengan waktu ketika memulai. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang pertama pada siang hari. Untuk waktu selesainya Fahmi selesai membaca pada pukul 14.30. Untuk waktu mulainya Fahmi memulai membaca pada pukul 13.30. Maka 14.30 dikurangin dengan 13.30. Hasilnya pada siang hari Fahmi membaca selama 1 jam. Sekarang kita coba hitung pada sore hari.
Untuk rumusnya masih sama, yakni waktu selesai dikurangin dengan waktu memulainya. Untuk waktu selesainya pada sore hari, Fahmi selesai membaca pada pukul 17.30 dan Fahmi memulai membaca pada pukul 17 tepat. Nah, di sini kita kurangin waktu selesai membacanya dan juga waktu memulai membacanya. Nah, dapat dijawab bahwa waktu membaca Fahmi adalah 30 menit, sehingga lama waktu membaca Fahmi lebih lama pada siang hari, yakni 1 jam. Nah, sekarang untuk tugasnya silahkan kalian mengerjakan buku siswa halaman 99 sampai halaman 100. Kalian tulis di buku tugas kalian ya, kemudian nanti difotokan dan dikirim ke Bu Guru. Nah, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas dan selalu sehat selalu. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.